الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang membinasakan seorang hamba. Beliau bersabda salasun minal muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama yaitu syuhun muta', kekikiran yang ditaati, wahawan muttaba', dan yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsi, seseorang merasa ujub dengan dirinya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. 3 perkara ini hendaknya kita senantiasa untuk memeriksa apakah ada 3 perkara ini pada diri kita, saudaraku sekalian. Yang pertama yaitu syuhun muta', yaitu kekikiran, pelit yang melilit hati akibat cinta dunia yang berlebihan. Orang yang kikir ya akhal Islam hakikatnya, ia tidak beriman akan balasan Allah subhanahu wa ta'ala apabila ia bersedekah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji bahwasanya orang yang bersedekah pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Sedekah tidak mengurangi harta sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, "Wala tunqisu sadaqatun min mal." Tidaklah sedekah mengurangi harta. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Maka orang yang pelit seakan ia tidak percaya dengan janji Allah. Seakan dia menganggap kalau dia mengeluarkan hartanya dan berinfak di jalan Allah, itu akan menjadikan dia jatuh miskin dan fakir. Padahal tidak demikian, justru kebalikannya. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh 2 malaikat agar diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari 2 malaikat turun. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang pelit. Dia tidak sadar bahwasanya pelit itu hakikatnya merusak hartanya, membinasakan hartanya, saudaraku seiman. Maka dari itulah berapa banyak orang-orang yang pelit, mereka kemudian mudah terkena penyakit dengki. Berapa banyak orang-orang yang pelit bahkan kemudian sampai menumpahkan darah orang-orang yang ia dengki kepadanya. Maka perkara yang pertama ini yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, yaitu syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Seorang muslim ya akhal iman yakin akan kehidupan akhirat. Seorang mukmin yakin bahwa kalau ia bersedekah Allah pasti berkahi hartanya. Oleh karena itulah lihatlah para sahabat, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Bahkan ada orang yang tidak memiliki harta,
dia pergi ke pasar, kemudian dia bekerja menjadi kuli di sana, kemudian hasilnya ia infakkan dan sedekahkan. Yang kedua, saudaraku sekalian, ini yang lebih berat lagi, yaitu hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia yang paling sesat di dunia adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhal Islam, walaupun ia memiliki ilmu yang banyak tentang agama, ia tersesat jalan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kisah si Bal'am yang telah Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, namun ia terlepas dari ayat-ayat Allah. Ia tinggalkan ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan, "Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawah." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu ia lepas dari ayat kami, lalu setan pun mengikutinya, dan jadilah ia orang-orang yang tersesat. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Umat al-Islam, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu, Allah sesatkan ia di atas keilmuan. Allah tutup mati hatinya, telinganya dan matanya, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan ia di atas keilmuan? Ilmu yang banyak percuma dan tidak akan ada manfaatnya apabila pelakunya senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Umat al-Islam, seorang yang mengikuti hawa nafsu dan beragama sesuai dengan hawa nafsu, orang seperti ini akan sulit kembali kepada kebenaran. Bahkan ditegakkan kepadanya 1000 dalil pun dia tidak akan pernah menerimanya, karena yang ia ikuti adalah hawa nafsunya. Umat al-Islam, maka kewajiban kita ya akhal Islam untuk menundukkan hawa nafsu kita sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sebab utama kesesatan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia lebih mengedepankan hawa nafsunya dan akalnya di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama dipermainkan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Maka orang yang menjadi hamba hawa nafsu, saudaraku, ia tidak akan pernah bisa tunduk kepada Allah. Dia tidak akan pernah bisa taslim kepada Allah. Dia tidak akan mampu menghambakan dirinya kepada Allah secara sempurna. Untuk mengatakan sami'na wa ata'na, itu perkara yang paling berat baginya. Sehingga akhirnya ia beragama, ia pilah dan pilih sesuai dengan seleranya saja, sesuai dengan perkara yang sesuai dengan kepentingannya saja. Inilah orang yang paling sesat di dunia. Dia beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat al-Islam, kemudian perkara yang ketiga yang membinasakan, i'jabul mar'i bi nafsi
Seseorang merasa bangga dengan dirinya, bangga dengan hartanya, bangga dengan motornya yang mewah, bangga dengan mobilnya, dengan rumahnya yang megah, bangga dengan banyaknya amalan saleh. Perkara ini saudaraku sekalian adalah perkara yang membatalkan amalannya bila ia merasa ujub dengan amalan saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam takunu tudnibun, khasyitu alaikum akbar min dzalik al-ujub." Rasulullah SAW sabda, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir atas kalian yang lebih berat dari dosa, yaitu merasa bangga dengan banyaknya ibadah. Ujub membatalkan amal saudaraku sekalian. Seseorang yang merasa ujub dengan kendaraannya, dengan hartanya, dengan dirinya, ia terancam diadab dalam kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdah." Ketika seseorang berjalan dan ia merasa ujub dengan rambutnya yang bagus dan pakaiannya yang indah, idh khusifa bihil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Banyak di antara kita memiliki barang yang mewah. Kita ujub dengan barang tersebut. Ada orang yang punya motor yang sangat mewah dan mahal, kemudian ia mengendarainya dengan penuh rasa ujub dan kesombongan. Hakikatnya benda itulah yang akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa bangga dengan pakaian yang ia lakukan, yang ia pakai. Maka kemudian Aisyah segera sadar, dibukanya pakaian itu dan segera diinfakkannya di jalan Allah. Demikian salafus salih ya akhal Islam. Seorang muslim tak layak untuk merasa ujub dan sombong dengan hartanya atau kelebihannya. Karena sesungguhnya semua itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arfa' anna hadzal waba' ya rabbal alamin washfi mardal muslimin warfa' anna hadzal waba' ya rabbal alamin waghfir li mautana ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin unsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.